Sahabat JMSI dimanapun saja Anda berada yang hari ini masih menggantung di alun-alun, masih bersama saya, panggil saya WH, Warta JMSI Tubaba. Hari ini menyambangi satu petugas luar biasa. Kenapa saya bilang dia adalah petugas? Karena beliau adalah komisioner KPU Tulambang Barat, Mas Yudi. Kita jemput. Apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kalau saya lihat, saya menunggu perjalanan jenengan hari ini panjang sekali. Iya, betul. Boleh dong kasih tipsnya dulu kepada teman-teman yang ada di luar sana, khususnya adalah teman-teman PPS dan PPK, biar tetap semangat. Iya. Ya pastinya kita bekerja dengan ikhlas, penuh dengan rasa tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu kunci pertamanya. Nah, kalaupun itu sudah ada di hati kita, insya Allah semua aktivitas, semua pekerjaan, apalagi memang kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu ini tugas yang berat, gitu kan? Ya, tapi tentu itu tidak mengurangi berat badan. Bisa ada nih. Oke, Mas Yudi, boleh dong ceritakan dulu, sengaja JMSI datang ke sini sebagai bentuk salah satu kepedulian kami terhadap apa-apa yang menjadi tugasnya negara. Salah satunya adalah di KPU sendiri. Kalau boleh di-share ke teman-teman, per hari ini kita sudah sampai ke tahapan apa nih? Iya, per hari ini kita masih progres ya, masih berjalan. Itu tahapan adalah pemutakhiran data pemilih yang pelaksananya kemarin sejak tanggal 12 Februari sampai bulan April 14 akhir. Namun di bulan pertama dari 12 Februari sampai 14 Maret besok itu adalah coklit. Jadi pencocokan dan penelitian data pemilih. Ya, dengan cara petugas Pantarlih itu mendatangi rumah warga masyarakat, memastikan yang bersangkutan itu benar masih memenuhi syarat menjadi pemilih atau sudah lagi tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Ya, tapi per hari ini terkait dengan hasil sementara daftar mata pilih kita itu seperti apa? Iya, kondisi saat ini khususnya Tulambang Barat itu sudah progres 93,16% ya. Jadi hampir 100% menjelang 14 Maret. Jadi masih ada waktu sekitar 4-5 hari ke depan itu petugas Pantarlih untuk menuntaskan tugasnya coklit. Cocokan dan ya, oke. Ini posisi di Pantarlih. Pantarlih ini adalah salah satu kegiatan kita yang cukup rumit karena kan berkaitan dengan data itu per hari bisa berubah setiap saat dan itu juga kemungkinan terbesarnya, Mas, ketika Pantarlih ini tidak terlaksanakan dengan faktual atau dengan kita turun langsung dengan petugas turun langsung, itu seperti apa dampaknya ke proses pemilu? Iya, ya dampaknya pasti implikasinya ya sangat jadi proses pemilu itulah indikator utama atau elemen utama itu adalah DPT-nya harus akurat, mutakhir, begitu kan. Nah, apabila data pemilih itu sudah akurat, insya Allah, begitu kan, insya Allah pemilu itu mendatang mendapatkan hasil yang juga baik. Contohnya mungkin kalau memang data pemilih atau itu akurat, sebagai indikator partisipasi pemilih sudah otomatis bagus, gitu kan. Nah, tapi kalau data pemilihnya sudah tidak akurat, jadi paling tidak ada data pemilih yang memang maksudnya tidak lagi memenuhi syarat tetapi menjadi data pemilih, sudah otomatis persentase partisipasi pemilih pasti kurang baik. Saat ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kan sudah sampai ke petugas Pantarlih, bahkan petugas Pantarlih juga sudah melakukan tugasnya melakukan coklit ya. Elemen-elemen yang sebelumnya ya kita juga sudah merekrut
petugas kita atau panitia di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Jadi PPK sudah kita rekrut, dilantik kemarin per Januari ya, Januari, terus kemudian langsung juga kita merekrut PPS, panitia pemungutan suara di tingkat TIU. Berikut juga sekretariatnya sampai di terakhir kemarin itu badan ad hoc di tingkat petugas pengutaran data pemilih. Data pemilih ya. Artinya bahwa perangkatnya sudah tersusun dengan rapi dan mereka sudah mulai berjalan secara prosesnya, sudah bekerja. Artinya gini, Mas, kan ini program ini kan apa, KPU pusat itu kan menerapkan satu tuntutan teknologi lah, saya terusnya gitu ya. Bagaimana pendaftaran kemudian saat ini adalah secara online dan lain sebagainya. Ada kendala enggak, Mas, selama proses? Ya, kalau kendala kemungkinan sih karena memang penerapan aplikasi itu baru, untuk penyesuaiannya mungkin ada kendala teknis gitu. Mungkin pada saat pelaksananya servernya down gitu ya. Nah, cuman secara keseluruhan berjalan dengan baik. Contohnya kemarin juga perekrutan badan ad hoc itu kan terintegrasi oleh aplikasi SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan ad hoc. Dan sampai saat ini, ya alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tujuannya adalah kenapa dibuat aplikasi tersebut, supaya anggota KPU, ya baik dari pusat hingga daerah maupun badan ad hoc-nya, jadi sampai waktu kapanpun juga recordnya ada historinya. Ada historinya. Nah, oke, ini kan ketika sebuah perangkat sudah terbentuk, kemudian ini kan sebagai antisipasi kalau menurut saya kan gitu ya. Kan Bang Yudi itu ini bukan kali pertama, tapi ini adalah periode keduanya Bang Yudi di KPU. Ini luar biasa, artinya memang dambaan lah ya. Insya Allah. Nah gini, sebetulnya yang paling mungkin terjadi apa, kalau saya bilang kisruh kan kayaknya ini ya, yang menyebabkan sesuatu itu bisa jadi rame apa, atau tudingan bahwa KPU curang dan lain sebagainya, itu apa persoalan yang paling mungkin terjadi? Ya sekarang saya di periode kedua ini ya, saya semenjak 2014 itu menjadi komisioner kabupaten, berakhir 2019, terus kembali terpilih 2019-2024. Nah sekarang kita menjelang pemilu 2024. Ya memang kalau khususnya di Kabupaten Tulung Agung Barat itu dari sejarah kepemiluannya, memang ya kita ya syukur alhamdulillah belum ya sampai yang tadi di Mas Wawan ya, sampai kisruh, sampai keos, sampai apalah itu. Nah cuman kalau area ya namanya kontestasi politik itu ya pasti. Nah, cuman kita selalu diamanatkan atau diarahkan oleh KPU RI ya, bahwa pemilu ini adalah sarana konflik yang dilegalkan, gitu kan? Ya artinya kontestasi politik, ya kan? Konflik dalam artian tanda kutip. Dalam artian tanda kutip tadi, ya merebut masyarakat agar memilih, gitu kan? Memilih yang bersangkutan. Nah karena itu menjadi konflik yang dilegalkan, ya jangan sampai kita selaku penyelenggara pemilu ini malah ikut dalam konflik tersebut. Betul. Ya kan? Kita sebagai manajemen konflik itu yang paling berat dan butuh pengalaman khusus. Manajemen konflik, ya seperti wasit di lapangan. Betul. Dicurigai, dikira memihak di klub. Nah itu contohnya seperti itu. Betul. Nah kemudian ini khusus lah ya, saya bilang khusus kan gini, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kira-kira yang sudah sempat atau yang selalu disosialisasikan kepada petugas-petugas kita di lapangan itu seperti apa? Ya, kalau kita khususnya internal badan ad hoc kita ya selalu kita berikan edukasi ya, edukasi yang terkait penyelenggaraan. Terus kepada masyarakat pun juga kita juga berupaya ya, walaupun sekarang juga kita sekarang memanfaatkan media sosial. Media sosial untuk sarana edukasi pendidikan pemilih, terus informasi terkait
pemiluan dan sosialisasi. Nah, kita harapkan juga masyarakat juga ikut berperan penting juga mensukseskan pemilu ke depan. Selain masyarakat juga ada stakeholder yang pemangku kepentingan, terutama kita yang ada di Lombok Barat ini adalah pemerintah daerah, unsur pimpinan daerah, TNI, Polri. Ya, mari kita sama-sama melaksanakan atau menyongsong pemilu ini ya sama-sama, karena memang KPU bukanlah siapa-siapa jika tidak ada support dan dukungan dari beberapa pihak. Nah, satu lagi kepada media, iya kan, kepada media kita juga sudah lakukan sosialisasi bahwa harapan kita sih media ini adalah penyambung lidah kita untuk menginformasikan untuk menginformasikan baik tahapan terus penyelenggaraan pemilu yang ada di KPU Kabupaten Lombok Barat. Ya, oke. Kalau mau dilepas juga nggak apa-apa, biar agak lebih nyaman juga boleh kan gitu. Ini kan untuk memastikan kalau suara jenengan itu indah. Karena beliau yang satu ini yang saya ingat betul bahwa hiburannya salah satu adalah bernyanyi sendiri kan gitu. Iya, kebetulan di rumah juga ada studio. Nah, itu dia. Kalau memang teman-teman mau ngeband, betul. alatnya lengkap. Oh iya, betul. Jadi beliau ini kalau memang tugasnya itu adalah di ranah manajemen konflik itu pas. Karena manajemen konflik itu salah satunya bisa dinetralkan dengan orang-orang seni kayak jenengan, kayak saya kayaknya. Jadi memang balance. Ya, otak kiri dan otak kanan. Harus imbang. Oke, Mas Yudi. Jadi gini, tadi kita sudah terkait bahwa upaya-upaya kita dalam rangka meminimalisir konflik, meminimalisir kecurangan kan gitu ya. Nah, ini yang pengen saya tanyakan dan supaya masyarakat, publik itu juga jadi paham bahwa ini loh yang memungkinkan bakal jadi konflik. Nah, terus supaya tidak jadi konflik harusnya seperti ini loh. Nah, itu boleh dong ceritakan. Iya, memang kalau terkait pemilu ya, pemilu itu biasanya gesekan itu saling dukung antar calon. Itu di luar dari konteks kita sebagai negara ya kan. Cuman kita boleh dong kita memberikan suatu pemahaman pada pemilih ya, pada teman-teman pemilih, bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Ya kan, dimana dengan pemilu adalah saluran kita untuk menggunakan hak pilih kita. Jadi semua warga masyarakat yang memang sudah mempunyai hak untuk memilih, ya itu sudah sah-sah saja menentukan pilihannya. Walaupun kadang-kadang di dalam satu keluarga juga pilihannya beda. Betul. Saya selaku penyelenggara kadang-kadang saya juga sama istri kalau bisa saya jangan tahu pilihan itu siapa. Betul. Kan begitu. Karena memang kita juga tidak dilarang ya, penyelenggara juga dilarang untuk mengarahkan. Itu. Jadi memang ya karena tadi itu, karena memang dia arenanya konflik, ya memang upaya kita ya KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan edukasi politik pada masyarakat ya, supaya bijak dan dewasa untuk berdemokrasi. Tapi alhamdulillah sih, Lombok Barat luar biasa. Sangat kondusif sekali ya. Masyarakatnya oke banget. Masyarakatnya itu walaupun memang bisa dikatakan daerah Lombok Barat ini majemuk, tetapi saling menghargai, menjaga, terutama untuk urusan beda pilihan politik ya, udah dewasa lah masyarakat kita. Jadi, udah dewasa. Berkaca dari 2019 terakhir kemarin 2019 memang ya tidak ada menyisakan masalah khusus. Oke, nah kemudian gini Mas Yudi, kan itu banyak lah ya antisipasinya. Bagaimana kalau dari ranahnya KPU, kalau saya melihatnya gitu secara pengamatan saya, bahwa yang pertama bagaimana data itu betul-betul akurat dan dilakukan secara faktual, itu meminimalisir. Satu, yang kemudian syarat-syarat apa-apa yang dibutuhkan oleh KPU itu dipenuhi dengan benar. Itu langkah-langkah salah satunya untuk mengantisipasi semuanya. Nah kemudian gini,
per hari ini Mas Yudi, per hari ini yang paling menyibukkan dan masyarakat juga harus tahu bahwa tahapan ini adalah bukan tahapan sederhana dan memang kita dibatasi oleh waktu untuk menyelesaikan tahapan ini. Itu boleh diedukasi ke masyarakat. Nah, karena ini masih tahapannya pencocokan dan penelitian data pemilih ya. Nah, sekaranglah tahapan yang dimana masyarakat itu juga berperan penting. Ya artinya kalaupun memang ada beberapa warga masyarakat sampai saat ini mungkin belum didatangi oleh petugas terkait kita ya, itu boleh langsung melapor ke aparat yang terdekat, misalnya RT, RK, begitu ya, RT, RK, dan meminta kalau saya ini belum didata, begitu. Ya, begitu. Tapi kita sudah monitoring per hari ini juga saya monitoring tadi ke wilayah Kecamatan Waikena. Dan khususnya Waikena itu sudah rata-rata hampir 99% selesai. Ya. Mungkin kalau ada yang memang tercoklit di setiap TPS itu mungkin atau 1 atau 2 rumah lagi. Karena kondisi ya. Kondisi kadang-kadang sudah didatangi 5 kali tapi pemilik rumahnya belum pulang. Apalagi di sana juga kan ada namanya kampung Bali ya. Kalau ada takziah kalau bahasa kita itu bisa berhari-hari. Betul. Saudaranya nggak pulang-pulang. Nah itu yang terjadi hasil kami itu monitoring tadi. Tapi namun demikian sudah diupayakan, RT-nya juga sudah sudah dihubungi bahwa mungkin sehari 2 hari ini juga sudah bisa dilaksanakan. Ada yang menarik sebetulnya. Ada yang menarik. Kenapa saya bilang ini menarik? Selama ini kan pemilih pemula itu ini menjadi topik training. Betul. Saya melihatnya tidak ini dimanfaatkan oleh para kontestan. Bukan itu. Tapi itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Bagaimana pemilih pemula yang sudah cukup umurnya itu betul-betul terdaftar. Nah itu seperti apa? Iya. Kalau kita melihat pemilih pemula ya terhitung dari sejak di hari pemungutan suara tersebut, yang bersangkutan itu genap 17 tahun. Ya. Nah, sekarang sudah kita data. Misalnya ada anak sekolah ya, tingkat sekolah menengah atas misalnya sekarang sudah berusia 16 menginjak 16 tahun menuju 17 tahun misalnya gitu ya. Itu sudah kita data semua. Makanya potensi pemilih pemula ya yang kita Tulang Bawang Barat ini diperkirakan potensi untuk memilih nanti di 2024 itu kisaran sekitar 12 sampai 13 ribu lah pemilih pemula yang naik berarti dibanding tahun 2019 kan otomatis itu angka yang fantastis dong. Jadi potensi untuk memilih ya. Gitu. Contohnya anak saya di rumah saja sekarang sudah kelas 2 SMA, genap usia 17 tahunnya nanti Agustus 2023, maka demikian itu sudah masuk terdaftar dan sudah dipastikan bisa memilih untuk pemilu 2024. Walaupun dia belum punya KTP. Cukup bawa kartu panggilan. Iya, karena didata. Tapi kan mungkin kita juga berupaya dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil bahwa paling tidak adik-adik kita nanti yang menjadi pemilih pemula di tingkat SMA ya. Jadi di Dukcapil ya itu paling tidak sudah merekam dan sudah ada di database kependudukan. Mas Yudi, selaku komisioner, mewakili teman-teman komisioner yang lain dan juga sampai dengan ranah kita di bawah perangkat kita semuanya. Pesan dan harapannya untuk pemilu 2024, Mas. Baik, kalau pesannya itu kita mengharapkan seluruh masyarakat atau warga masyarakat khusus Tulang Bawang Barat, mari kita sama-sama mensukseskan pemilu 2024 karena memang KPU hanya penyelenggara teknis, ya kan? Tetapi suksesinya atau pemilihan nanti serentak adalah peran serta warga masyarakat, seluruh stakeholder, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, tidak kalah penting media khususnya yang ada Tulang Bawang Barat, selalu kita nantikan support dan dukungannya ya, dan juga harapan kami KPU Tulang Bawang Barat dalam hal penyelenggaraan pemilu ini
baik tahapan yang sudah dilaksanakan maupun tahapan yang nanti atau yang sedang berjalan atau nanti yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, satu kata untuk perangkat jenengan PPK, PPS sampai KPPS dan Pantarlih yang hari ini sedang berjuang. Siap. Kepada teman-teman seluruh ya PPK, PPS dan petugas Pantarlih, mari kita sukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, ya, bekerja dengan semangat, bekerja dengan ikhlas, penuh dengan rasa tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kalau begitu untuk masyarakat Tulang Bang Barat kita beri salam paling hangat yang kuat tetap menopang yang lemah. Salam Tuba. See you.